Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi dua resep makanan pendamping nasi yang paling disukai anak-anak. Langsung saja ke resep yang pertama, ini olahan daging sapi. Pertama-tama kita iris-iris dulu daging sapinya. Ini sengaja ya, daging sapinya itu masih beku saya iris-iris biar lebih bisa tipis-tipis, biar bisa kecil-kecil karena saya tidak punya chopper yang besar, adanya yang kecil. Terus itu juga kekuatan muternya itu sudah melemah gitu ya. Jadi harus kita bantu. Jadi dipotong-potong dulu kecil-kecil dulu seperti ini sebelum kita chopper. Nah, tipsnya biar bisa potong dagingnya itu kecil-kecil dan tidak alot. Jadi pas lagi beku dipotong-potongnya ya. Jadi bisa tipis-tipis seperti ini. Nah, kalau sudah tipis-tipis seperti ini, kita masukkan ke dalam chopper. Ini juga masih sebagian-sebagian ya, tidak semuanya, karena kalau kebanyakan bisa tidak muter choppernya. Ini usia choppernya juga udah lama, udah ada yang retak-retak juga ya. Tapi masih bisa dipakai ya teman-teman, sayang untuk diganti. Nah, ini udah mulai kayak daging cincang gitu ya. Tidak terlalu lembut, masih ada teksturnya tapi tidak mengapa, malah lebih enak ya nantinya pas dimakan masih kerasa tekstur daging sapinya itu. Kita chopper sampai selesai dagingnya dan ini saya akan iris setengah siung bawang bombay. Kalau mau satu siung juga boleh ya, karena ini di rumah tinggal segini, tinggal setengahnya, jadi saya gunakan saja setengahnya. Kita iris atau dicincang kasar seperti ini biar lebih enak ya. Kalau tidak ada bisa menggunakan bawang putih dan bawang merah ya teman-teman. Tambahkan juga 1 butir telur, lalu kita bumbui dengan lada bubuk, lalu tambahkan kaldu jamur dan sedikit garam. Kita aduk-aduk. Saya menggunakan tangan ya, dan tenang saja teman-teman, tangan saya sudah bersih ya, sudah cuci tangan. Lalu tambahkan sedikit tepung roti biar adonannya itu lebih padat, lebih bisa dibentuk ya. Nah, ini sudah bisa dibentuk, tinggal dibentuk sesuai keinginan. Saya akan bulat-bulatkan dulu biar seragam ya. Jadi semuanya dulu dibulatkan biar bentuknya itu seragam sama beratnya. Kalau mau lebih akurat bisa ditimbang juga ya, apalagi kalau misalnya untuk jualan. Nah, ini sudah semuanya dibulatkan, sudah sama rata, bisa kita bentuk lagi. Saya pipihkan seperti ini biar nanti pas digoreng itu lebih kriuk-kriuk gitu ya, lebih lebih renyah. Nah, tinggal dimasukkan ke putih telur dan tepung roti. Mudah sekali kan bikinnya. Ini mirip-mirip dengan pembuatan nugget ya, tapi ini versi lebih cepat juga karena tanpa kukus. Ini bisa langsung digoreng setelah dilumuri dengan tepung roti, atau bisa dijadikan stok untuk frozen food ya teman-teman. Kalau di frozen food, setelah beku didiamkan dulu ya, dikeluarkan dari freezer sebentar. Setelah tidak terlalu beku baru bisa digoreng ya teman-teman. Nah, ini tidak butuh waktu lama, sudah jadi dan hasilnya itu lebih bulat ya, jadi lebih bulat, lebih mengembang gitu. Ini anak-anak suka banget, dijadikan ide bekal sekolah pasti habis ya teman-teman. Aromanya juga harum, enak rasanya, jangan ditanya ya. Langsung ke resep yang kedua, ini olahan daging ayam. Mau bikin ayam pop ya saya. Ini dada ayam yang sudah difilet sama Pak suami, kita potong-potong seperti ini ya. Jadi kotak-kotak kecil seperti bentuk popcorn ya gitu ya, seukuran popcorn, atau bisa disesuaikan dengan selera saja ya teman-teman. Ini ayamnya saya gunakan ayam afkir, ayam petelur yang sudah tidak bertelur lagi, jadi sedikit alot ya teman-teman kalau dimasak biasa saja.
dan kita bumbui. Saya tambahkan bubuk oregano biar lebih enak ya. Tambahkan juga lada bubuk, kaldu jamur, ini non MSG biar lebih sehat untuk anak-anak. Tinggal kita aduk-aduk saja seperti ini. Kita marinasi sampai bumbunya itu meresap ya, didiamkan dulu sebentar. Sambil menunggu kita bikin untuk bahan pencelupnya. Ini saya gunakan tepung bumbu serbaguna ya, biar cepat saja ya teman-teman. Kalau mau bikin sendiri tidak apa-apa ya, pakai tepung terigu, tambahkan sedikit tepung beras atau tepung maizena ya, biar kriuk-kriuk. Nah, ini untuk bumbu basahnya. Tepung bumbu yang sudah dikasih air kita masukkan saja ke ayamnya seperti ini, lalu kita aduk-aduk. Kalau dikira sudah meresap, tinggal kita siapkan untuk melumurinya ya. Ini saya gunakan tepung serbaguna ditambah tepung terigu ditambah tepung maizena juga, biar nanti hasilnya itu lebih kriuk-kriuk ya teman-teman, lebih renyah. Nah, ini udah meresap bumbu-bumbu ke ayamnya, tinggal dilumuri dengan tepung. Pastikan jangan bersatu ya ayamnya, jadi dipisahkan satu-satu saja seperti ini, biar nanti pas digorengnya itu bisa matang merata ya. Nah, ini lumayan PR ya, tapi bisa juga dibantu oleh anak-anak sambil melatih motoriknya dan mengajak berkreativitas gitu ya, mengajak masak sejak dini, apalagi untuk perempuan ya. Nah, kalau semuanya sudah kita lumuri tepung seperti ini, tinggal kita siapkan ya, ini sambil siapkan minyak, biar nanti pas siap goreng minyaknya itu udah panas. Nah, ini semuanya udah dilumuri tepung. Kita buang kelebihan tepungnya, di hentak-hentak seperti ini. Dan ini juga minyaknya itu pastikan sudah panas ya. Setelah panas baru kita goreng ayamnya. Semudah ini bikinnya, tapi ini anak-anak suka banget bahkan tanpa nasi pun digado gitu ya, dijadikan cemilan. Ini langsung cepat habisnya. Karena memang seenak itu. Ayam yang tadinya alot kalau dimasak biasa, dengan cara seperti ini tidak akan terlalu alot karena ini dipotongnya kan kecil-kecil ya teman-teman, jadi bisa kekunyah sama anak-anak. Dan sudah di filet juga, jadi ini tinggal benar-benar dagingnya saja tanpa ada otot-otot gitu ya yang alotnya dan kulit-kulitnya. Nah, ini langsung bisa dikonsumsi secepat itu bikinnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.